Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Kalau begini aku jadi sibuk. Ya ini kita baru sampai di lokasi sat awal. Ya ini kita udah sampai di titik awal mau trekking. Ini di kelurahan. Teman-teman kita sebelum mulai trekking pemanasan dulu biar nanti tidak cedera. Dan Bermain gembira sang gajah bertemaku, bila tiada henti-hentinya sang beruang tidur dan tak ada yang berani ganggu dia. Oh sibuknya kita sudah mulai trekkingnya. Ini lewatnya hutan-hutan jati. Dan ini merupakan apa ya, kenangan masa kecilnya Pak Nardi katanya. Tadi katanya ngarit, golek rumput ya. Sepertinya menarik jalurnya. Ini mirip di Watu Panggang ya waktu itu. Ini juga kayak gini. Dan masih banyak suara-suara hewan-hewan hutan ya. Ini menyenangkan sekali. Ya ini adalah dua tong bajil kita dengan tongkat pengembarannya yang sangat unik. Kakak pertama di depan. Kakak pertama dan ini kakak kedua. Adik berarti. Waduh. Gimana Pak sejauh ini Pak? Baru berapa meter kita melangkah ini, kesan-kesannya gimana Pak? Lumayan. Kita sudah menemukan jalan off-road ini. Oh gitu. Sekalian test case sepatunya. Oh baru Pak ya? Oke kita review sebentar. Review. Jalan aja Pak, ambil jalan aja Pak. Apa ini Pak sepatunya Pak? Chinese Product. Ya, tapi ya lumayan nih. SNTA Pak ya? Iya. Jadi sejauh ini gimana Pak? Ya berapa meter ini kita melangkah? Rasanya gimana? Atau lumayan apa namanya? Cukup menahan slip. oh iya, karena kita tadi banyak turun ya. Iya. Ya lumayan lah. Dengan harga segitu ya worth it lah Pak ya. Sejauh ini worth it ya. Cuma nanti dalam perjalanan waktu keawetannya diuji. Itu aja. Iya. Nih ya kayak gini medannya. Kita di hutan-hutan jati dan sengon. Tempatnya syahdu sekali, menarik sekali. Tanjakan Rolcah. Ya ini kita lewat satu tanjakan yang cukup menantang. Oleh penduduk sekitar disebutnya tanjakan kontol pecah. Titik pecah. Harus hati-hati di sini dan tantangannya adalah nyamuk. Wah, ini nyamuknya banyak sekali di sini. Biasa kegiatan outdoor mesti banyak nyamuknya Pak Ari. Oh gitu Pak ya. Ya. Tapi untung tadi kita siap-siap autan. Oh iya. Disinyalir kita ori karena dia dukung. Kong termongkret. Kita tadi melewati tanjakan Rolcah. Tanjakannya apa ini? Kondol pecah. Mantap. Sudah lama ya Pak, memang namanya memang kondol pecah. Zaman dulu Dari memang zaman nenek namanya moyang itu, ya. iya. Dasarnya apa Pak kira-kira kok dinamakan? Kurang tahu itu. Sepertinya itu karena kalau dulu itu kan orang dari sana itu nyunggi gaplek atau nyunggi jagung dan sebagainya.
Jadi itu saking nanjaknya itu terasa mau pecah. Oh. Ya, gitu. Ini adalah tuan rumah kita, Pak Nardi. Gimana Pak ceritanya Pak dulu di sini? Jenengan lahir di sini Pak ya? Betul. Jadi dahulu kala lah ya, persisnya kurang lebih 30-an sekian tahun. Itu adalah rekan saya untuk ngarit zaman dulu. Jadi sebenarnya buat kami ini adalah laluan tiap pagi. Tiap pagi Pak? Iya, tiap pagi, terutama untuk hari libur karena hari Minggu itu pagi mesti ada jadwal ngarit. Tapi selain hari Minggu pasti kami jadwal sekolah, jadi pulang sekolah baru ngarit. Begitu kira-kira Pak Ari. Cari apa aja Pak biasanya Pak? Rumput atau? Ya rumput. Untuk Karena sapi. kami miara sapi dan juga kambing begitu. Oh. Ya. Hati-hati loh Pak. Lunyu. Terutama yang pakai Nike Adidas ekstra hati-hati. Kalau yang Eiger kelihatannya cengkeramannya mantap. Paling enggak ya kayak Niki. Oh iya benar, satu bola itu Pak. Itu kalau di sini disebutnya sepatu kirek itu. Sepatu kiri. Oh gitu. Iya, karena itu loh Pak, tapaknya itu seperti sikil kirek gitu loh Pak. Oh. Jadi di sini banyak orang kampung yang misalkan ke hutan itu pakai sepatu bola. Bukan Kenapa? sepatu bola Pak, sepatu kirek. Enggak, itu memang common name. Dan Apa- iya. apa? Dan di sini Panggilan umum di disebutnya sini gitu, sepatu Pak, kire sepatu itu, Pak. ya, karena itu kan ada jeruji-jerujinya itu yang Tapi emang harus begitu sih Pak, kan kayak gini medannya Pak ya. Harus ada yang cengkeramannya itu harus, kalau enggak ya kepleset jadinya. Tapi seru ini Pak, jalurnya ya kayak mbiyen pas zaman cilik itu. Gimana Pak sejauh ini Pak? Sambil jalan aja Pak. Saya suka sekali dengan treknya ini ya, karena meliputi 4 elemen. Yang Elemen. pertama short block, yang kedua batu kars, yang ketiga tanah liat, dan keempat ya ini hutan-hutan kayak begini. Ya, kita lihat ya, ini gagak limang sedang Mencari energi. energi. Mulai nanjak-nanjak lagi. Ini kita nanjak-nanjak cukup curam. Gigi satu terus ini. Gigi satu terus. Tapi masih kuat Pak ya? Masih. Dua tanjakan tidak masalah. Ya ini kita di kilometer kedua. Teman-teman sedang menghela nafas, istirahat, menghimpun tenaga. Karena kalau sesuai rencana kita masih baru sepertiganya ini berarti ya. Karena rencana sekitar 6-7 kilo. Kok dari wajah-wajahnya masih kuat sih. Oh, masih kurang. Berlatihnya 12 kilo kok kemarin. Oh gitu. Ini yang paling mirip pengembara ini. Aduh, energi arem-arem ini. Energi alam arem-arem. Arem yang kondang sak sewon. Ya, kita lihat arem-arem ini. Wah. Dari warnanya kuning. Ini isinya isi ayam katanya. Kita rasakan. Luar biasa. Ya, ini kita di
kilometer 2,6. Jalannya kembali masuk ke kebun singkong, karena emang daerah ini adalah daerah penghasil gaplek terbesar di Jogja. Dan sebenarnya pada zaman dahulu juga ini makanan pokoknya tuh gaplek. Tapi karena salah satu program pemerintah Orde Baru, yaitu berasisasi, itu banyak yang beralih ke beras. Dan itulah salah satu yang menyebabkan sekarang beras itu menjadi bahan yang non elastis. Artinya berapapun harganya itu akan tetap dibeli. Dan sampai sekarang itu menjadi masalah besar ya di nasional, karena nyatanya kita masih kurang produksi berasnya. Kita tiap tahun impor beras dari Vietnam dan Thailand. Ya tadi salah satunya adalah karena program berasisasi pada zaman Orde Baru yang berlanjut sampai dengan sekarang. Akasia. Satu sa 100. Tapi sudah ada pengepulnya Pak ya? Sudah ada pengepulnya gitu atau jangan jual sendiri? Sudah ada pengepulnya. Sudah lama Pak? Bikin arang? Sudah dari tahun berapa? Sejak kecil? Ya, ini arang. Kayak gini Pak, berapa bakarnya berapa lama Pak? 5 hari. Terus dibiarkan selama 5 hari itu. Oke, ini kita di kilometer 2,8 atau 2,9. Jalannya ya masih seperti yang tadi ya, masuk ke Tegal-Tegal, Cadas, Curam, Berbatu. Nah ini gimana Pak? Sejauh ini ya komentarnya lah tentang trek kita hari ini. Trek kita menyenangkan kalau buat saya. Memang licin ya, cuman ini mengasihkan buat saya, tidak membosankan. Jadi memang ini trekker sejati itu memang harus kayak gini nyari rutenya, nggak cuma di jalan raya itu, mall kayak gitu, nggak nyambung berarti kalau mall ya. Nih ini aja kita kalau turunnya harus berhati-hati karena licin. Perhatikan saya lihat. Mungkin karena sepatu saya bagus dan mahal ya, jadi seperti ini. Ini sudah mulai terbuka jalurnya. Ini ada orang-orang yang tidak tahu arah. Mereka kurang gawean, kurang kerjaan. Tadi kita di sana, di bukit-bukit itu ya. Nah sekarang kita akan menuju, ini namanya Pantai Kesirat. Ya sudah banyak orang ya, rame dan jalannya udah aspal. Kita masih akan menuju ke Pantai Gesing. Pantai Kesirat. Ya ini Pantai Kesirat kan Pak? Kenapa namanya itu Pak ya? Nah ini adalah gaplek. Akhirnya ketemu peradaban. Ini Pantai Kesirat. Kalau sirat itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesia itu kayaknya disiram. Kesirat itu apa artinya kesiram? Saya kurang tahu juga mungkin. Oh gitu ya. Jadi Pak Heri, Gus Heri, bagaimana sejauh ini setelah kita melewati bukit-bukit penuh dengan jalan terjal tadi itu? Di depan kita ada salah satu tokoh bernama Tong Bajil. Empu Tong Bajil. Ini udah mirip sekali emang ya penampilannya itu. Berusia hampir 85. Tapi masih kuat ya. Deyeng.
Ya ini kita udah sampai di Pantai Kesirat. Tapi ini bukan akhir ya, kita masih akan menuju ke Pantai Gesing. Mana ini Pak? Mancing Pak. Jenengan Pak siapa namanya? Ampun. Purnomo. Pak Purnomo. Ya. Dari mana Pak? Dari Bantul Pak. Bantul? Bantulnya mana? Bantunya Pak Bapak. Oh ini sekitar ya Sewon. Tonggo tadi. Tonggo nggih. Ya. Ini dari mancing atau mau mancing? Dari mancing. Dapat banyak Pak? Enggak. Hobi aja ya. Jong ini. Oh, Zong? Oh, kenapa tuh Pak kira-kira Pak Zong? Belum musim. Oh belum musim. Rezeki. Mancing di mana Pak? Nih di bawah. Oh langsung karang ya? Oh, spot celtic nah. Oh. Ini juga suka mancing loh Pak. Biasanya ikan apa, Pak? Musim layur. Layur. Ya. Biasanya berarti karangan ini. Karangan. Ya. Oke, makasih Pak ya. Bapak. Setelah beristirahat sejenak, kita akan melanjutkan perjalanan. Ke arah sini ya jalannya. Ini sudah ditata sih sebenarnya, jadi cukup ya, gampang untuk jalan. Ya ini ada penampakan di bawah pohon. Mungkin penunggunya atau anaknya penunggunya. Oh. Luar biasa. Salah konco Mas iki Mas. Keng pundi Mas? Mana? Matang keluar. Jenengan ini apa Mas agendanya? Mari. Trekking. Oh, trekking biasa. Iya. Tadabur alam. Tadabur alam. Dari Sewon. Sewon. Mantap ya Mas. Naiknya aja Mas. Turunnya dituntun Mas. Ini sepedanya itu dibalok. Oh iya toh, oh, besok harus goes lagi nih. Wah. Gak apa-apa Mas, yang penting hobinya sehat toh ini. Iya. Berdua aja Mas? Ya. Dua Mas. Orang-orang sudah masuk. Sekarang kayaknya udah anu ya, udah mulai turun yang goes. Ya, yang penting Tetap ini aja olahraganya. Ya. Kalau senang di ini hati tenan. Siap. Ya Mas. Semangat Mas. Ya ini kita udah di kilometer 4,1. Tadi sudah lepas dari Pantai Kesirat, yang mana merupakan pantai yang tipenya itu tipe karang, jadi tidak ada pasirnya di sana. Dan Pantai Kesirat itu adalah salah satu pantai yang terkenal di Jogja untuk tempat mancing. Tadi juga sempat ketemu orang mancing, dan ini cukup lelah ya. Pak, monggo Pak. Kalau dari rencana masih 2 kilo lagi. Nggak tahu apakah masih kuat apa enggak ini. Mulai panas. Cukup melelahkan, tapi dibayar langsung kontan dengan view yang cukup bagus. Dari view-nya bisa kita lihat tadi nggak kalah dengan Uluwatu. Uluwatu Bali Pak ya. Uluwatu Bali.
Damel apa niki, Pak? Oh, warung. Pekarangan warung. Oh, nggih. Warung apa rencanane? Oh, nggih, nggih. Sukses Mak nggih. Sekian putih Mas dalamnya. Bantu, Pak. Bantu le. Sewon. Niki tanggane Pak Nardi. Nggih. Kok barongan lho. Oh, nggih. Nggih, Pak. Ya, ini kita di kilometer 4,6. Kembali masuk ke apa namanya ya? Hutan-hutan. Sebenarnya kita tadi rencana mau masuk ke mampir ya, pantai Woh Kudu. Tapi karena sudah pada lelah, tak berdaya, akhirnya lanjut langsung ke pantai Gesing. Nah, ini kita masuk lagi ke Semak Belukar yang cukup menarik. Ya, pas royongan bubur kayaknya. Gimana, Pak? Hampir tak patah semangat. Oke, ini kita di kilometer 5,1. Sekarang jam 10 pagi menjelang siang ya. Sudah mulai panas rasanya dan sudah mulai kewer-kewer. Setelah istirahat sebentar karena ada yang mau pingsan, kita lanjutkan perjalanan. Ini nggak tahu ya masih berapa lama lagi, pokoknya jalan saja. Medannya ya masih sama di kebun-kebun dengan jalan berbatuan. Ini mulai nanjak lagi. Ya, ini nanjak lagi, cukup berat ya, panas dan mulai lelah. Enggak, Pak. Depan, Pak. Melampah nih, melampah. Enggak. Patas apa, Pak? Oh. Enggak, Bu. Enggak. Enggak, Bu. Patas apa, Bu? Patas sukat.
Oh, tinggi. Lembu. Oh, lembu nggih. Piyambakan, Bu. Nggih. Grane pundi? Kula Wiloso. Pundi niku? Girikarto. Oh, nggih. Pak Nardi, misalnya jenengan sekarang eling zaman dulu, sekarang gimana Pak? Bandingkan sekarang itu? Ya gini lah. Coba jenengan syuting ke kiri itu bonggol-bonggol telo itu. Bayangkan kalau telo itu sekilonya, ya kan, hanya dibeli 1.200 rupiah. Dan itu di depan mata saya, kira-kira gimana? Derojos, berbes mili. Energi yang dikeluarkan dengan penghasilan sangat tidak berimbang. Sangat tidak berimbang. Dan disitulah yang membuat istilah itu apa ya Pak? Rekoso kayak ngopo pun nggak terasa gitu Pak, nggak terasa. Jadi kalau ada persoalan hidup itu kecil Terus gitu kecil ya? itu loh, ingat bonggol telo saya orang atas sih, alah kayak gitu itu dilakoni gitu loh. Dan modalnya nggak modal ini tok, tapi ini Pak. Nanti kan Arep modare sesuk nyaut. Politisi iki suka wis sak modar lho Pak. Gamen lah olahraga. Julek lemak. Pak. Ya, sekarang di kilometer 6. Sekarang jam 10.45. Jadi kira-kira 1 kilometer lagi lah. Dan ini sudah mulai lewat jalan yang besar, hitungannya tidak jalan setapak di kebun-kebun tadi itu. Pundi niku punan. Keng Pantai Kesirat wae. Kesirat gageng teng Gesing. alan nggih. Nggih Pak, monggo Pak. Ini yang luar biasa dari warga sini ya, semuanya itu ramah sekali sama pendatang dan saling menyapa dengan hangat ya. Ini anu ya, kacang Pak ya? Oh, bukan ditanam toh? Enggak bakalan jadi Pak, sebentar lagi kan hujannya habis. Kacang di sini cuma setahun 2 kali Pak. Saja pohonnya enak Pak ya? Pohon sini mungkin enak ya karena pasti manis kan? Tergantung jenisnya Pak. Nek di sini sekarang yang terkenal empuk itu namanya telo Brambangan. Ini bukan? Ini saya pastinya kurang pasti saya, tapi kelihatannya Brambangan ini. Katanya anu apa itu? Gagangnya rada keunguan. Itu di sini ada pabriknya nggak sih Pak? Pabrik tepung gitu atau apa gitu? Adanya itu bikin itu loh Pak sini. Tiwul instan. Kebetulan kawan SMA saya itu usahanya bikin tiwul instan. Dikemas sih, udah dikemas gitu dikemas. Ya. Jadi tinggal kita ngasih apa itu, diadonin air sedikit. Oh. Di apa itu namanya? Didang itu. Ya sama kayak seperti mie instan lah ya gitu ya. Kayak mie instan. Dalam 5 menit matang. Anu, tiwul instan. Mau sari ya? Teman saya di sini buka usaha. Oh. Tapi ya nyetore kemana-mana Pak. Ya ini kita masuk ke hutan lagi. Setelah tadi sempat masuk jalan besar. Karena tujuannya untuk motong biar lebih cepat sampai ke Pantai Gesing. Yo. Ini kemana Pak?
Oke, ini di kilometer 7. Udah 7 km kita berjalan selama 4 jam pas. Sekarang jam 11:04 dan sepertinya sudah akan nyampe dikit lagi. Udah panas ya rasanya. Beberapa sudah mulai mengkis-mengkis. Tentu yang atlet ini enggak ya, masih biasa aja katanya loh ya, ini katanya loh. Tapi seru ya, ini jalurnya lengkap sekali. Ada yang aspal, berbatu, naik turun, cor. Nah, seru pokoknya. Sejauh ini adalah trekking terberat yang pernah kami lalui. Jadi meskipun hanya 7 kilo tapi lama, sudah 4 jam kita berjalan. Monggo Bu. Ada sing makannya enggak? Iya. Niki kurang gawean niki Bu. Oh, nek makan tetap biasa. Heeh. Ini harusnya Tapi untungnya angin pantai ini enak. Wes paling lurus kok. Jalan ini enggak ada. Ya, ini di kilometer 7,5 dan belum nyampe juga ternyata. Sekarang jam 12, sedang panas-panasnya dan juga sedang haus-hausnya. Tapi ya mudah-mudahan sebentar lagi nyampe. Tetap semangat dan segera menyerah. Dulu katanya di Pantai Gesing tuh tempatnya ini human traffickingnya berhenti untuk suplai makanan atau apa gitu. Tapi itu rumor, saya juga human belum. Trafficking dari pengungsi Afghanistan yang mau ke Australia. Oh. Tapi itu rumor ya, saya tidak tahu kepastiannya. Coba nanti tanya yang berkompeten. Kita lihat dulu untuk isi cadangan air. Bagaimana Pak? Ya, setelah kilometer 8 kita mendapatkan suplai minuman alami kelapa muda. Bagaimana? Enak sekali. Manis. Surga dunia Pak? Surga dunia. Pak, masih bisa naik kelapa nggak? Sepertinya udah nggak bisa ya? Minta maaf Pak, kalau kelapa itu saya maksimal manjat saya 5 meter cuma limitnya. Lebih 5 meter sudah nggak bisa. Geli Pak. Manjat itu faktor kebiasaan. Aku iso tekan dhuwurne nek kon mapah matur nuwun. Biyen tau mapah pisan ngono to, Pak. Arep medun ngono iki ditulungi to, Dan. bisa manjatnya tapi turunnya enggak nganggo ondol, untung ora buntal. Apa ini Pak? Ini Puncak Segoro. Jadi kalau dari Jogja setelah YH baru Puncak Segoro. Kita sudah di kilometer 8,2, sudah 4,5 jam berjalan. Sekarang sampai di pantai Puncak Segoro. Dan kita putuskan untuk berhenti di sini, nanti sambung naik pick up karena sudah terlalu lelah dan siang ya. Oke, jadi kita di lokasi ini tepatnya ini Puncak Segoro Pak ya. Puncak Segoro sebenarnya original place-nya sini tempatnya ini Panekan. Apa itu Pak Panekan?
Panean itu sebenarnya dari kata penean ya Pak. Jadi kalau orang mau mancing, bulunya ke bawah sini ini memenek, memanjat. Kayak gitu loh. Ini kan tempat pemancingan Pak. Itu adalah spot untuk turun bahkan sampai ke bawah sini. Itu kalau Bapak perhatikan di situ ada joran pancing. Nah itu orang mancing sampai di situ Pak. Biasanya 1 malaman. Tapi di sini seasonal, maksudnya musim-musim tertentu, ada musim bawal, musim layur, musim. Cuma kebetulan sekarang ini nggak musim sepertinya. Nah kalau kita perhatikan di ujung sana, itu kita sebenarnya nyampe tadi Pak di sana itu cuma kesirat Pak. Dekat sekali Pak. Iya, cuma karena medannya begitu menantang. Jadi terpaksa kita memutar. Sebenarnya kita tadi bisa crossing sini, cuma lebih ekstrim. Tembusnya di utara ini, gazebo yang atas sana. Iya. Gitu. Sayang bapak-bapak ada 2-3 orang itu yang sudah kelihatannya itu lempe-lempe. Jadi ya bisa dimaklumi Pak. Iya. Bisa dimaklumi. Begitu kira-kira. Jadi jenengan kecil di sini Pak ya? Ya ini dulu tempat wisata waktu kecil Pak. Kalau kita suntuk setiap hari ngaret ya sekali waktu ke sini. Bahkan ini kan banyak rumput-rumput nih. Kalau dulu tempat ngarit ini Pak. Ini tempat ngarit. Melihat orang-orang pada mancing. Nah, perahu-perahu. Bahkan itu ada kapal tanker lewat tuh, kapal gas ini. Itu biasanya sana Selat Bali. Haluan ke sana ini Cilacap. Pantai Blambangan, Pulau Blambangan, sorry, Nusa Kambangan. Tapi untuk ini Pak, apa namanya, Puncak Segoro ini udah lama belum Pak? Puncak Segoro ini kurang lebih 3 tahunan Pak, 3 tahun. Tapi baru dibuka seingat saya itu baru 1 tahun yang lalu. 1,5 tahun yang lalu lah kurang lebih, mendekati COVID itu. Ini villa Pak ya? Ya villa. Jadi kalau di sini booking aja Pak. Kalau misalnya pengen nginap di sini bisa booking di situ. Oke Pak. Jadi ini sudah menyerah semua. Sekarang naik pick up ke Pantai Gesing. Oh, semua itu bukan termasuk saya. Sorry. Lah jenengan naik di sini ya, berarti ikut lah. Tadi saya tuh mau jalan, neng jadi paksono naik ini. Oh. Karo moyo dia. Kira sekali lagi sekarang. Saya kata banget Arifan tuh. Sangar ya pasti ngawas ya Pak. Wah, nanti semaput ramandet malah repot ya gitu. Aku mau ya anu dilema ya Pak Nardi. Nek lewat aspal adoh. Lewat aspal. Ya suruh tekan sih. Tekan. Lewat aspal paro Ya ini adalah GH Ocean Bus yang sedang viral-viralnya di Jogja. Ya ini kita udah sampai di Pantai Gesing, pantai yang kita tuju dari tadi. Situ pantainya. Nah itu. Lalu di sana adalah pemandangan langsung ke laut lepas selatan. Di sana bagus banget pantainya, tapi memang sempit ya, nggak bisa untuk mandi-mandi. Ini saya lihatkan, dan seperti inilah view-nya.
dengan penuh keringat dan air mata. Pernah keringat dan air mata. Tapi ini adalah salah satu trekking paling menyenangkan dan paling menantang yang pernah kita jalani. Sampai jumpa lagi.